Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Nah, teman-teman semua pasti pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Ketika kita baca sebuah buku, kita lupa, apa sih yang kita baca barusan? Apa sih informasi yang saya dapat? Nah, di sini saya mau kasih beberapa tips untuk kita semua supaya kita bisa mengingat apa yang kita baca. So stay tuned and welcome to Creators Mind. Supaya tips ini menjadi lebih mudah untuk diingat, saya akan membagi tips ini menjadi 3 bagian. Sebelum membaca, saat membaca, dan sesudah membaca. Langsung saja kita masuk ke yang sebelum membaca. Yang pertama adalah kita harus tanyakan dulu kenapa. Apa alasan kita membaca sebuah buku? Apakah kita mau menambah wawasan kita? Atau kita mau belajar sesuatu yang kita tidak mengerti? Kita mau dapat informasi baru? Atau mungkin kita mau melihat dari perspektif yang lain? Nah, kenapa inilah yang akan memotivasi kita untuk mengingat apa yang kita baca. Sebelum membaca, anggap diri kita sebagai seorang pembaca yang aktif. Nah, ini sama seperti saat kita sedang makan. Jadi kita mengunyah informasi yang ada di dalam buku dan kita mencerna intisari-intisarinya. Yang kedua adalah kenali apa yang dibaca. Sebelum kita membaca sebuah buku, kita pasti udah tahu buku ini tentang apa yang akan kita baca. Kemudian dari daftar isinya, kita juga bisa tahu apa saja yang akan kita pelajari nanti. Di setiap bab juga ada judul dan subjudul, di mana kita bisa tahu apa yang akan kita dapatkan nanti saat kita membaca. Dengan mengenalnya terlebih dahulu, kita akan lebih mengingat apa yang kita baca, karena lebih spesifik. Jadi, kita tinggal menyimpulkan saja dari judul atau subjudul itu setelah kita membaca. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu saat membaca. Yang pertama, kita harus mencatat atau membuat highlight. Pembaca yang aktif selalu menyiapkan catatan ketika membaca. Jadi mereka mencatat segala sesuatu yang mereka pelajari. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuka pikiran, jangan biarkan itu lewat begitu saja. Catat itu. Karena pada dasarnya manusia itu pelupa, percaya sama saya. Yes! Dengan mencatat, kita pasti bisa mempelajarinya kembali. Kita juga highlight kalimat-kalimat yang tidak mau kita lupakan. Jadi ketika kita mau cari tahu, kita mau lihat kembali apa yang sudah kita dapatkan, kita bisa lihat dari highlight-highlight yang sudah kita buat. Kemudian saat kita membaca, kita juga harus menghilangkan para pengganggu. Smartphone, televisi, game, orang lain, ataupun keadaan, itu bisa menjadi pengganggu kita ketika kita membaca. Oleh karena itu, saat kita membaca, kita perlu mencari sebuah tempat dengan suasana yang cocok untuk kita supaya kita bisa fokus membaca. Percaya deh, ketika kita fokus, kita akan semakin mengingat apa yang kita baca. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu setelah membaca. Yang pertama, kita harus mereview. Setiap selesai membaca, pikirkan kembali apa yang baru saja kita pelajari. Kita bisa melihat kembali catatan dan highlight yang sudah kita buat untuk semakin mengingat apa yang kita baca. Ulangi beberapa kali dalam pikiran kita. Kalau perlu, perkatakan itu supaya bisa lebih nyata. Dan yang terakhir, kita harus aplikasikan dan bagikan. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk mengingat apa yang kita baca daripada melakukan dan membagikannya. Jadi kita harus mempraktekkan itu dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian kita bagikan kepada orang-orang terdekat atau siapapun itu. Kita bisa membagikannya dalam bentuk tulisan, blog mungkin, kemudian dalam bentuk video, ataupun dalam percakapan sehari-hari. Dengan membagikannya, seringkali membuat kita mengingat apa yang kita pelajari. Itulah sebabnya saya sering membagikan apa yang sudah saya pelajari dalam bentuk blog ataupun video seperti ini. Itu dia 6 tips supaya kita bisa mengingat apa yang kita baca. Yang pertama, tanyakan kenapa. Yang kedua, kenali apa yang kita baca. Ketiga, catat dan highlight. Keempat, hilangkan para pengganggu. Kelima, review. Keenam, aplikasikan dan bagikan. Kira-kira cara nomor berapa yang paling efektif buat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan ragu untuk membagikan video ini jika kalian merasakan manfaat dari apa yang sudah saya bagikan. Sampai ketemu di episode Creators Mind berikutnya. Selamat mencoba!